wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Sehat? Baik? Ada yang sakit, batuk, demam? Oh iya. Semoga diberi kesehatan ya Mas. Siapa Mas? Siapa? Kita doakan bersama semoga Mas Idul segera sembuh. Untuk teman-teman yang lain sedang ada kuliner ya? Oke, baik. Namun sebelum mulai kegiatan bersama Ibu di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Berdoa dalam hati aja. Oh ya, silakan. Mulai belajar materi ini, marilah kita berdoa untuk kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mas siapa? Mahindra. Masih oh ya berarti ya. Energi. Gimana? Semangat ya hari ini? Tadi habis pelajaran siapa? Bu siapa? Ekonomi. Belajar apa tadi ekonomi? Imajinasi terusan IPC sama pensukan. Lumayan sedikit kepala puyeng ya? Lumayan. Udah pusing nggak? Lumayan kita sudah pusing. Oke, di sini kenal terlebih dahulu Ibu Deswiana Rafifa dari Universitas Gadjah Semarang, biasa dipanggil Bu Fia. Halo semua, salam kenal ya. Di sini akan melaksanakan bimbingan klasikal bersama anak-anak semua. Bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan konseling dalam setting kelas. Nanti anak-anak di sini akan mendapatkan materi tentang belajar, pribadi, sosial, sehingga anak-anak bisa menjalani kehidupan secara efektif. Diharapkan nanti anak-anak bisa berpartisipasi aktif, enjoy dalam melakukannya, serta happy. Oke? Kayaknya masih lemas. Ibu pengen agar semangat ada SPP. Semua bisa berdiri? Yuk. Semangat. Nggak giol-giol ini. Are you ready? Jangan ditemukan ya. Ayo yang belakang, semangat. Oke, terus semangat. Itu ada data statistik tentang jumlah kasus bullying di Indonesia menurut data KPAI dan sendiri. Belum ada data terbaru di 2025, terakhir di 2024 angkanya sudah masuk di 573. Semakin banyak atau semakin sedikit ya kita lihat. Selanjutnya ada kasus bullying di sekolah. Ini juga data terakhir di tahun 2018. Ini sudah ada korbannya 107 dan pelakunya 127. Kira-kira kenapa semakin tahun semakin banyak kasus bullying dan korban? Ada yang mau minta tanggapan dan menjawab? Kira-kira kenapa sih? Atau dari pelaku, dari korban, dari sekolah, mana yang paling merugikan ketika ada kasus bullying? Korban. Kenapa korban mas? Karena mental. Terus trauma juga. Fisik, luka fisik juga mungkin ya. Kalau untuk pelaku rugi nggak? Rugi kenapa mas? Karena diperlukan. Nggak ada manfaatnya. Oh, nggak ada manfaatnya juga, nggak ada manfaatnya rugi. Untuk sekolah rugi, karena mempengaruhi akreditasi. Betul, ternyata kasus semakin banyak kasus perundungan dan bullying di sekolah juga mempengaruhi akreditasi sekolah tersebut. Jadi nggak ada yang diuntungkan dari bullying. Jadi kita penting nggak nih untuk mencegah dan menghilangkan kalau bullying? Penting ya. Jadi bullying ini ada.
tentang video tentang bullying. Bisa kita tonton bersama. Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh bahkan sekelasnya. Video kekerasan yang berada di luar jam sekolah tersebut tersebar dan viral di media sosial. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pelajar SMP berinisial RD terlihat dipukuli atau mengalami perundungan oleh teman sekelasnya sendiri. RD tak berdaya saat dipukul dan dianiaya berulang kali oleh salah seorang rekannya. Namun bukan dimarahi, rekan lainnya malah ikut melakukan perundungan verbal dan memaki. Meski terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah, pihak sekolah tetap turun tangan memediasi dengan mempertemukan keluarga korban, pelaku perundungan, dan dihadiri pihak kepolisian. Walaupun ada di bawah sampai ada anak yang terjadi seperti ini, dan kan sudah akan mediasi dengan orang-orang. Kasus perundungan ini dipicu saat korban mengomentari foto teman perempuan pelaku di media sosial. Komentar korban membuat teman perempuan pelaku melaporkan hal itu kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian melakukan penganiayaan terhadap RD di lokasi yang tak jauh dari SMP Negeri 1 Mandiro Bulu, tempat mereka bersekolah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Rusli Zafar, TV One mengabarkan. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa diambil? Ada yang mau terus pendapat di sini? Itu adalah, berarti ada di kelas kalian ya? Anak-anak SMP yang ternyata bullying juga dilakukan di sekolah. Gimana menurut kamu? Ada yang mau terus pendapat? Mungkin dari laki-laki, tadi kasusnya adalah mengomentari foto teman perempuannya di media sosial. Terus mana? Ada yang mau cerita pendapat? Ya apa? Feel free untuk teman-teman dan anak semua. Silakan. Mungkin ada kasus lain di sini ataupun pernah menemukan, pernah melihat. Yuk Pak, yuk. Bukan kalau bisa mengungkapkan. Mungkin nanti ya ceritanya boleh kalau ada. Bu, saya ada cerita ini. Bu, kalau menurut saya siswi SMP itu wajar Bu seperti itu begini. Ada yang mau menyampaikan? Ada apa filter? Mungkin yang lagi bisik-bisik di belakang. Karena bisa menyampaikan tempatnya. Gimana? Kalau menurut Mbak siapa? Mbak siapa? Bapak siapa? Naila, gimana? Oke, kata Mbak Naila, tidak menghargai, tidak menghakimi, tapi itu semua bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya Mbak ya. Oke, beri tangan Mbak Naila. Sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah. Ini jenis-jenis bullying. Saat ini ada cybernya ya, karena kita semua sudah ada di dunia media sosial. Yang pertama itu ada sosial mungkin ya, menyakiti seseorang dengan merusak hubungan sosial atau reputasinya. Contohnya, mengucilkan dari kelompok, menyebarkan fitnah, mempermalukan tempat umum atau mengendalikan teman atau tidak bergaul dengan korban. Dalam pertemanan ada sih, dia itu ada, tapi tidak dianggap keadaannya, dikucilkan. Terus kemudian tentang perundungan, tentang prasangka. Ini berdasarkan pada prasangka terhadap perbedaan identitas, biasanya perbedaan ras, suku, agama, menganggap rendah satu sama lain. Kemudian ada cyber. Cyber di sini menggunakan media digital untuk menyerang, mempermalukan atau mengintimidasi orang lain. Pernah dapat komenan buruk nggak di media sosial? Pernah? Media sosial apa ini? Mas Idul ya tadi ya? Di TikTok. Pernah lihat? Pernah merasakan? Alhamdulillah tidak ya. Itu sangat bersinggungan sekali apalagi. Namanya siapa, saya salah lupa kan? Oh Zaki, oke. Namanya bagus loh Zaki. Selanjutnya adalah perundungan atau bullying verbal nih.
tindakan menyakiti orang lain melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sering nggak nih di sini? Apa biasanya contek apa? Nama-nama orang tua kah atau nama-nama apa ya, panggilan gitu, seperti ini Zaki tiba-tiba dipanggil Idul gitu ya. Jangan ya. Sini nggak ada ya, semua baik. Terus kemudian selanjutnya adalah bullying tentang fisik. Ini biasanya laki-laki nih yang punya kekuatan fisik yang lebih, ya. Menyakiti tubuh atau barang milik orang lain, memukul, menendang, menjambak, meludah, merampas, apa? Memegah. Agak ngopo beli gitu. Oke, kalau di sini ada pernah mendapati teman yang dari dampak bullying, kira-kira apa ada dampak membuat korban bullying? Trauma. Kemudian mental, fisik. Mentalnya terkena, jadi insecure. Terus insecure ya, bukan insecure ya. Jadi untuk korban terutama pasti dampaknya tidak hanya berlaku 1 kali 2 kali sehari ataupun 2 hari, tapi bagi dia bullying itu sangat-sangat membekas. Dampaknya salah satunya adalah gangguan depresi dan kecemasan, betul sekali kan? Meningkatnya depresi dan kesepian, perubahan pola makan atau tidur, dan kehilangan minat dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai. Dia semangat dalam berangkat sekolah, tapi itu nggak pernah berangkat. Tiba-tiba mengurung diri. Mungkin itu dampak dari itu. Kemudian cedera fisik kan betul sekali, dampaknya dari fisik. Mungkin bisa luka, memar, cacat, bengkok, dan kesakitan akibat bullying fisik yang serius. Mungkin bisa juga meninggal dunia kalau sampai parah kasusnya. Kemudian biasanya ini mengisolasi diri. Nah, karena dibully sehingga dia merasa tidak diterima di lingkungannya, sehingga dia mengisolasi diri. Ada yang tahu mengisolasi diri itu apa? Tubuhnya diisolasi. Masih apa mas? Mengisolasi diri apa? Mengurung diri. Di keramaian. Terus? Ya dia itu cenderung menarik dari lingkungan karena dia merasa tidak terima. Terus kemudian memendam trauma psikis yang kadang akan dendam di masa yang akan datang. Biasanya pelaku itu adalah korban dari bullying yang dia pendam sehingga menjadi trauma, ini dendam. Kemudian menurunnya pencapaian akademis dan gagal di sekolah karena sering meningkatkan kecenderungan anak untuk bolos, tidak naik kelas bahkan keluar dari sekolah karena tadi merasa dikucilkan, dia nggak baik-baik aja dalam dirinya. Akhirnya prestasinya pun turun, nilainya nggak baik. Coba bisa diamati kah? Jelas tidak? Jelas ya? Nih, bukan. Poster ini berisi tentang jadwal bullying di sekolah. Ada pasalnya yang mengatur dendanya juga 72 juta dan akses layanan jika ada perundungan atau mengalami perundungan. Selanjutnya silahkan bisa berkelompok. Ini aja ya, saudara. Bisa melingkar ataupun duduk dan bisa bersama diskusi dan mengamati poster ini bersama-sama. Kelompok 1 nanti membahas, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti membahas tentang pasal berapa sih dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 yang menyatakan pelarangan kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya. Mungkin bisa difoto dulu untuk diskusinya kelompok 1. Kelompok 2 pun sama. Silahkan. Apa kiat-kiat yang dapat kalian lakukan untuk mencegah bullying? Selanjutnya kelompok 3. Mengapa perilaku bullying sering dilakukan secara tersembunyi? Apa peran orang tua dan wali dalam mencegah bullying infografis tersebut? Maka bisa berdiskusi. Ibu beri waktu mungkin 7 menit ya, cukup ya.
Ditulis di baliknya aja. Baik, poster. Ayo, sana diskusi. Ini yang cewek diajak diskusi yang cewek. Yang nomor sini bagaimana? Yang mana? Ya, boleh minta soalnya nomor satu lagi. Boleh, boleh. Apa? Bukunya di mana? Bukunya. Bantunya kamu di mana? Ini kelompok 1, 2, dan 3 kamu bergabung. Kamu dari mana? Yang tadi ya? Jadi dulu itu soalnya. Dilarang menggunakan PA ya. Asli. Tulisannya bagus. Sekretaris kelas kan? Enggak. Waktunya 2 menit lagi. Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah aman. Kelompok 3. Di posternya bahkan bisa diambil. Waktu selesai. Siapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok 3 silakan maju. 4-4-nya maju ya. Yang lain boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Yang lain bisa menanggapi nanti. Bisa dimulai. Waalaikumsalam. Satu, pelaku bullying sering dilakukan secara bersembunyi karena pelaku ingin menghindari konsekuensi atau hukuman atas tindakan mereka dan juga untuk memastikan korban terdiam. Dua, peran orang tua dan wali dalam sebuah karena mendorong anak untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka di sekolah atau di lingkungan sesuai sosial lainnya, mengawasi perkembangan anak dan pengaturan media sosial untuk menjaga ideologi menjalani komunikasi yang baik dengan guru dan sekolah mendiskusikan kesempatan anak dan bekerja sama. Oke, tadi yang pertama perilaku bullying sering dilakukan secara sembunyi. Kenapa? Karena mau menghindari konsekuensi. Dan biasanya pelaku bullying itu beraninya hanya ya, di belakang, kalau di depan biasanya nggak berani. Oke. Terus tadi orang tua dan wali untuk komunikasi terbuka. Terus kemudian ada kontrol bermedia sosial juga ya, agar bisa menjaga dan mencegah bullying di real ataupun di media sosial. Bagus, beri tepuk tangan kepada kita.
Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan Mas. Silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan berdasarkan hasil dari diskusi kami yaitu tentang bullying. Dan pertama soalnya apa kajian yang dapat kalian lakukan untuk mencegah bullying di kelas umum? Yaitu dengan menumbuhkan empati, menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, dan melaporkan jika ada yang melakukan perundungan. Kelas 2. Apa tujuan utama dari dibuatnya Kemendikbud nomor 18 tahun 2016 dalam konteks pencegahan bullying? Siswa dapat melaporkan dugaan bullying kepada dinas pendidikan setempat, orang tua atau kementerian masyarakat melalui Ada dua faktor yaitu Akses taman web, taman web, sekolahan aman, good itu good ID. Akan kirim email ke atau kirim email ke lapor kekerasan underscore kemdikbud ID. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Siap-siapnya apa? Menumbuhkan rasa empati, menghargai perbedaan, dan saling bertoleransi. Gimana? Udah belum di kelas ini? Sudah. Ya. Contohnya apa biasanya kalau menghargai? Respect. Contohnya? Kita maju ke jadi Betul. Tidak ditertawakan saat ada yang masuk di depan. Kalau empati Rasa peduli. Kalau mungkin ada temannya yang lagi murung, lagi di belakang sendiri, saling diajak ngobrol, ajak mandi. Terus lampunya tadi juga sudah ada di posternya ya, di lamar-lamar. Oke, peliputan untuk kelompok. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Salah. Ayo, bisa langsung dimulai. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang dari soal pertama, pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan pelarangan kekerasan pada anak dan bagaimana bunyinya? Apakah pasal tersebut cukup mampu mencegah tindak kekerasan? Coba jelaskan. Bunyinya dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut cukup mampu karena dalam pasal tersebut dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berapa tahun pidana yang dapat diterapkan atas pelaku kekerasan dan berapa hukum adanya? Menurut kalian, apakah hukum tersebut cukup sepadan untuk menjelaskan? Pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 70 juta maksimal. Hukuman tersebut tidak cukup karena tidak sepadan dengan sakit hatinya, mentalnya dan sebagainya. Kalau yang lain sepadan nggak tahu kurang atau kelebihan justru denda atau hukuman yang diberikan oleh pelaku untuk pelaku. Kebanyakan dari kelompok lain gimana? Sepadan, kurang juga. Apa? Disesuaikan dengan tindakannya. Kalau menurut kelompok 2, denda tersebut sepadan nggak dengan tindakan bullying? Sepadan, cukup berarti ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Silakan sudah kembali ke tempat. Menurut kelompok 1 tadi hukuman atau pidananya kurang karena tidak sesuai dengan trauma ataupun yang sudah didapatkan dampaknya untuk korban. Mungkin itu sepadan dan disesuaikan dengan tingkat parahnya bullying yang dilakukan gitu ya.
Oke, gak apa kita berpendapat di sini. Selanjutnya, ibu ada kuis. Silahkan nanti bisa bernyanyi balonku ada 5. Ketika lagunya sudah berada di door, harus mendapatkan kuis dan bacaannya. Oke? Nah, dari sini dulu apa dari sini dulu? Nah, sini. Jadi mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rubah-rubah warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus merah hijau. ya. Oke, silakan bisa dibuka dan dibacakan tulisnya. Ini terserah. Ya, dan dibacakan. Kalau diajak mengkampanyekan kegiatan ketika ini, maka saya akan ikut aktif, ikut dalam lagi. Mau tidak bersedia karena banyak tugas mengantarkan proses ini. Ikut aktif, kenapa ikut aktif kampanye? Karena kayak itu tuh rasa Sama manusia. ya buat kan kayak kalau teman dibully kan juga Oke, beri tepuk tangan. Mungkin satu lagi ya, satu yang sebelah sini nih. apa ya biar apa ya Satu lagi. 1, 2, 3. Satu ada 5. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya, silakan bisa dibacakan. Yang lain dengarkan ya. Kenapa? Mungkin menurut Mas siapa? Jika kalau disebut bikin konten kita sangat dibully, kenapa buat sebaik mungkin? Dapat memotivasi orang-orang di mana Oke, bagus betul lah. Itu ya, sini ya. Selanjutnya ibu ada lembar kerja peserta didik. Silakan bisa diisi. Ada beberapa pertanyaan. Habis ini ada. Ya, satu orang. ya kurang satu kurang satu Apakah sudah selesai? Oke, nanti bisa dikumpulkan di ibu. Titipkan di siapa sebagai ibu koordinasinya? Ega Jaki. Saya setuju. Jaki sih itu Sweet. 1, 2, 3, satu aja. Oke, berarti siapa? Oke, baik. Alhamdulillah untuk bimbingan Raskam sama ibu kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak semua atas partisipasinya, aktifnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Semoga mendengarkan gimana rasanya dan pemahaman baru apa yang sudah didapatkan. Mungkin berdasarkan salah satu. Mungkin Mbak siapa? Tuti, silakan menyampaikan gimana rasanya dan pemahaman baru apa yang dapat. Lebih tahu cara untuk mengatasi bullying juga ketika teman bully dan lebih tahu akan jenis-jenis bully lainnya. Kebetulan Mbak.
Selanjutnya untuk lembar evaluasi hasil sebagai evaluasi dalam pemberian layanan, Ibu Set juga kemas lagi nanti terdiri juga dengan seadanya ya, jangan seadanya. Baik, mungkin sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dari terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.